masih berbicara tentang hakikat rukun Islam dalam perspektif Ma'rifat Syekh Siti Jenar. Kali ini akan berbicara tentang pandangan Syekh Siti Jenar tentang haji. Kata haji secara harfiah disebut dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Adanya di Quran surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, Al-Taubah, serta Al-Hajj. Dari 9 ayat tersebut, 4 ayat berkaitan dengan konsep fikih atau aturan formal pelaksanaan ibadah haji. Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Ali Imran, serta Quran surat Al-Taubah. Sedangkan 5 ayat yang lain beserta rangkaiannya lebih banyak menyentuh aspek spiritualitas dan moral dari ibadah haji. Hal ini mengindikasikan bahwa mabrurnya ibadah haji seseorang lebih banyak ditentukan pada proses revolusi rohani atau jiwanya yang berupa amal soleh dan akhlak sepulang dari ibadah haji. Memahami makna ibadah haji seperti itu tentu juga membutuhkan pemahaman secara khusus sejarah Nabi Ibrahim dan ajarannya, karena praktik-praktik ritual ibadah haji selalu dikaitkan dengan pengalaman yang beliau alami beserta keluarganya. Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi, juga bapak monoteisme, serta proklamator keadilan ilahi. Kepada beliaulah agama-agama samawi terbesar selama ini merujuk. Gelar-gelar tersebut diberikan karena penemuan Ibrahim dalam membina keyakinannya melalui pencaharian dan pengalaman-pengalaman kerohanian yang dilaluinya. Dalam hal ini secara agamis atau Qur'ani, terbukti bukan hanya dalam penemuannya tentang keesaan Tuhan sebagaimana diuraikan dalam Quran surat Al-An'am, tetapi juga dalam keyakinan tentang hari kebangkitan. Menarik untuk diketahui bahwa beliaulah satu-satunya nabi yang disebut Al-Quran meminta pada Tuhan untuk diperlihatkan bagaimana caranya menghidupkan yang mati. Dan permintaan beliau itu dikabulkan Tuhan, seperti tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah. Maka wajar jika kemudian beliau dijadikan sebagai teladan seluruh manusia. Keteladanan tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk ibadah haji dengan berkunjung ke Mekah karena beliau beserta putranya Ismail yang telah membangun kembali pondasi Ka'bah. Dan beliau pula yang disuruh mengumandangkan seruan syariat haji. Keteladanan yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk ibadah haji tersebut dalam praktik-praktik ritualnya pada jamaah haji, pada hakikatnya merupakan penegasan kembali pada setiap jamaah haji tentang keterikatannya dengan prinsip-prinsip keyakinan yang dianut Ibrahim, yang intinya adalah: pertama, pengakuan keesaan Tuhan serta penolakan terhadap segala bentuk kemusyrikan. Kedua, keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan ini yang puncaknya akan diperoleh setiap makhluk pada hari kebangkitan kelak. Dan yang ketiga, keyakinan tentang kemanusiaan yang bersifat universal. Tiada perbedaan dalam kemanusiaan seseorang dengan yang lainnya, betapapun terdapat perbedaan antara mereka dalam hal-hal lainnya. Berkaitan dengan nilai kemanusiaan haji, ibadah haji yang dikumandangkan Ibrahim sekitar 3.600 tahun yang lalu, sesudah beliau, praktik-praktiknya banyak mengalami perubahan. Namun kemudian diluruskan kembali oleh Nabi Muhammad. Salah satu hal yang diluruskan Nabi Muhammad adalah praktik ritual yang bertentangan dengan penghayatan nilai kemanusiaan universal haji. Allah melalui Quran surat Al-Baqarah
menegur sekelompok manusia atau yang dikenal dengan nama Al-Humas yang merasa dirinya memiliki keistimewaan sehingga enggan bersatu dengan orang banyak dalam melakukan wukuf di Arafah, dan mereka melaksanakan wukufnya di Muzdalifah. Pemisahan diri yang dilatar belakangi perasaan superioritas ini dicegah oleh Al-Quran dalam ayat tersebut. Salah satu bukti yang jelas tentang keterkaitan ibadah haji dengan nilai-nilai kemanusiaan adalah isi khotbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Haji Wada, yang intinya menekankan persamaan, keharusan memelihara jiwa, harta, dan kehormatan orang lain, serta larangan melakukan penindasan atau pemerasan terhadap kaum lemah, baik di bidang ekonomi, politik, maupun fisik. Nilai-nilai kemanusiaan secara universal itu juga dilambangkan dalam bentuk-bentuk praktik ritual, antara lain yang pertama, ibadah haji dimulai dengan niat sambil menanggalkan pakaian biasa dan mengenakan pakaian ihram. Pakaian menurut kenyataannya juga menurut Al-Quran berfungsi sebagai pembeda antara seseorang atau sekelompok dengan lainnya. Pembedaan tersebut dapat mengantar kepada perbedaan status sosial, ekonomi, dan profesi. Pakaian juga dapat memberi pengaruh psikologis bagi yang memakainya. Di Mikot Makani, tempat di mana ritual ibadah haji dimulai, perbedaan itu harus ditanggalkan. Semua harus memakai pakaian yang sama. Pengaruh-pengaruh psikologis dari pakaian, derajat, dan pangkat harus ditinggalkan menuju satu kesatuan dan persamaan tujuan ibadah. Dan dengan hanya mengenakan 2 helai pakaian putih tidak berjahit itu, maka manusia harus merasa akan keterbatasannya di hadapan Yang Esa. Ia harus sadar bahwa yang dipakai pada akhir hayatnya hanyalah kain putih pembungkus tubuh. Dan selanjutnya, ia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Dan sikap ini pun harus membekas sampai akhir hayatnya. Kedua, dengan memakai pakaian ihram, sejumlah larangan diberlakukan, seperti tidak menyakiti atau membunuh binatang, tidak menumpahkan darah, tidak merusak tumbuhan, dan sebagainya. Ini dikarenakan manusia sebagai khalifah Allah di bumi berfungsi untuk memelihara makhluk-makhluk Tuhan yang harus memberikan kesempatan seluas mungkin mencapai dalam tujuan penciptaannya. Dilarang juga menggunakan wangi-wangian, bercumbu, ataupun berhias, supaya setiap waktu menyadari bahwa manusia bukan hanya materi belaka, bukan pula birahi. Hiasan yang dinilai Tuhan adalah hiasan rohani. Dilarang pula menggunting kuku atau rambut agar ia menyadari jati diri masing-masing dalam menghadap Tuhan sebagaimana adanya. Ketiga, Ka'bah yang dikunjungi mengandung pelajaran yang sangat berharga. Di sana ada Hijr Ismail yang arti harfiahnya pangkuan Ismail. Ismail putra Ibrahim. Pembangunan Ka'bah ini pernah berada dalam pangkuan ibunya bernama Hajar, seorang wanita hitam, miskin, bahkan budak yang juga dimakamkan di situ pula. Namun demikian, budak wanita ini mendapatkan kedudukan mulia di sisi Tuhan. Ini berarti Allah memberi kedudukan kepada seseorang bukan karena keturunan atau status sosialnya, namun karena kedekatannya kepada Allah dan usahanya untuk menjadi hajar atau berhijrah atau konversi dari kejahatan menuju kebaikan, dari keterbelakangan menuju peradaban. Keempat, setelah selesai melakukan tawaf di Ka'bah, dilakukan sa'i. Di sini kembali sosok Hajar dimunculkan melalui prosesi pencarian air untuk putranya yang memiliki arti tentang keyakinannya yang sangat kuat akan kebesaran Allah bagi manusia yang mau berusaha. Kegersangan alam
tidak membuatnya berpangku tangan menanti hujan turun dari langit. Namun ia berjalan mondar-mandir demi mencari air kehidupan. Hajar memulai usahanya dari Bukit Safa yang berarti kesucian dan ketegaran, sebagai lambang bahwa mencapai kehidupan harus dengan usaha yang dimulai dengan kesucian dan ketegaran, serta berakhir di Marwah yang berarti ideal manusia, sikap menghargai, bermurah hati, dan memaafkan orang lain. Yang kelima, di Arafah, seluruh jamaah haji berkumpul melakukan wukuf atau berhenti sampai terbenamnya matahari. Di sanalah mereka seharusnya menemukan makrifat pengetahuan sejati tentang jati dirinya, akhir perjalanan hidupnya, serta di sana pula ia harus menyadari langkah-langkahnya selama ini. Sebagaimana ia menyadari pula betapa besar dan agungnya Tuhan yang kepadanya bersimpuh seluruh makhluk, sebagaimana diperagakan miniatur di padang Arafah itu. Disinilah sikap taubat al-nasuha dituntut harus menjadi pegangan hidup. Keenam, dari Arafah, para jamaah menuju Muzdalifah untuk mengumpulkan batu senjata menghadapi musuh utama, yaitu setan. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Mina, dan di sana para jamaah haji melampiaskan kebencian dan kemarahan mereka masing-masing terhadap musuh yang selama ini menjadi penyebab kegetiran hidup yang dialaminya. Maka kita harus selalu menyatakan sikap permusuhan terhadap sifat-sifat syaitoniah dengan jalan membuang jauh-jauh hawa nafsu kebejatan manusia untuk meraih kemuliaan derajat di sisi Allah. Sedangkan yang berkaitan dengan aplikasi haji mabrur, seperti yang sering disinggung, bahwa haji mabrur harus memenuhi syarat-syarat lahiriah yang berupa aturan fikih atau terakumulasi dalam manasik dan praktik haji, serta aspek batin yang berupa penghayatan akan makna haji, serta terpenuhinya unsur kemanusiaan. Di samping itu, Al-Quran juga menandaskan bahwa kemabruran haji itu harus memenuhi 4 kriteria. Pertama, ia tidak lagi memiliki sifat-sifat rafats atau keji, fasik, dan tidak menyukai perbantahan yang membawa akibat permusuhan, lebih-lebih perpecahan umat. Ini disampaikan dalam Quran Surat Al-Baqarah. Kedua, memperbanyak seruan ilahi dalam konsep zikir dan doa. Ketiga, memperbanyak taubat pada Allah, terutama di padang Arafah. Dan bila sikap taubat ini hilang atau sepulang haji, maka ia dianggap sebagai orang yang berpaling dari Allah. Keempat, setelah selesai haji, ia harus tetap selalu mengingat kebesaran Allah dengan tidak hanya membanggakan pribadinya atau kebaikannya. Luruskan niat, jangan hanya mendapatkan kebahagiaan duniawi yang semu. Salah seorang intelektual sufi klasik asal Persia yang bernama Ali bin Utsman al-Hutswiri menggambarkan kemabruran haji seseorang dalam kitabnya Kasful Mahjub dengan mensyaratkan terdapat 2 makom Ibrahim dalam pribadi orang yang beribadah haji. Pertama, makom badannya yang di Mekah diwujudkan dengan pelaksanaan ritual haji, dan kedua, makom rohani yang berupa persahabatannya dengan Allah. Bila seseorang ingin mencari makom badani, ia harus menghilangkan semua nafsunya, mencegah keburukan, mengendalikan indera, hadir di Arafah, menuju Muzdalifah dan Masyar al-Haram, mengambil batu-batu, serta berkeliling Ka'bah, mengunjungi Mina 3 hari, melemparkan batu atau jumroh, bertahalul, serta berkurban. Setelah itu harus pula menggapai makom rohani, yaitu dengan menafikan segala kesenangan nafsu, mengucapkan selamat tinggal kepada kenikmatan dunia, tidak berpikir lain selain Allah karena pandangan terhadap dunia fenomenal terlarang, lalu harus tinggal di Arafahnya makrifat, pergi ke Muzdalifahnya persahabatan antar manusia. Dari sini hatinya mengelilingi Ka'bah penyucian ilahi atau tanzih, dan melemparkan batu-batu hawa nafsu,
serta pikiran-pikiran kotor di minaknya keimanan, mengkurbankan jiwa manusia di altar mujahadah, dan sampai pada makom kalat untuk meraih gelar kekasih Allah. Jika kita masuk pada makom badani, kita akan aman dari pedang dan musuh. Akan tetapi, jika masuk makom rohani, kita akan aman dari keterpisahan diri kita dari Tuhan beserta akibat-akibatnya. Sehubungan dengan evaluasi pasca haji, secara singkat dapat dikemukakan bahwa ibadah haji seseorang sudah mencapai taraf mabrur atau ibadah kurbannya diterima di sisi Allah apabila orang tersebut memiliki 9 sifat utama Nabi Ibrahim sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Anfal. Sifat-sifat tersebut adalah yang pertama, mencintai, selalu menegakkan tauhid dan ia menjadi pemukanya. Yang kedua, selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, memiliki sikap hati dan perbuatan yang lurus dengan mencintai yang hak. Di mana kata hak di sini mengacu pada konsep al-din al-haq yang mengandung 4 unsur, yaitu al-bir, kebaikan yang muncul dari keimanan, al-khair, kebaikan yang berupa amal perbuatan lahir dan tampak oleh orang lain untuk dicontoh, al-ma'ruf, kebaikan seseorang karena akhlak dan moralitasnya, serta al-sidik, kejujuran niat dan usahanya. Yang keempat, selalu menjauhi kemusyrikan baik lahir maupun batin. Yang kelima, selalu mensyukuri nikmat Allah. Dan yang keenam, menjadi petunjuk ke arah jalan lurus dengan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketujuh, menjaga keseimbangan tujuan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Yang kedelapan, termasuk kelompok golongan orang soleh dengan kriteria keimanan yang melahirkan rasa takwa, keislaman melahirkan sikap tawakal, keihsanan yang melahirkan sikap ikhlas, dan yang kesembilan, ia harus mau menyandang sifat-sifat kerasulan, yaitu sidik atau memegang panji kebenaran, tablik atau menyampaikan kebenaran yang diyakininya, amanah atau terpercaya dalam segala hal, dan fatonah atau cerdik dalam arti memiliki sikap bijaksana. Berkaitan dengan haji dalam perspektif Syekh Siti Jenar, haji menurut Islam Jawa yang sebagian merupakan warisan ajaran Syekh Siti Jenar tidak lain adalah olah spiritual. Karena kalau hanya sekedar mengunjungi Mekah dalam arti fisik bagi orang Islam Jawa, itu cukup dengan ngeraga sukma. Dalam arti, seseorang mampu pergi ke Mekah kapan saja dia mau. Oleh karenanya bagi mereka, Mekah letaknya bukanlah sebatas geografis, yaitu terletak di dataran Arab Saudi. Bagi Muslim Jawa, Mekah berada di dalam spirit manusia yang tidak ditempuh dengan hanya menggunakan bekal rupiah atau dinar. Hal ini dapat ditinjau dari ungkapan dalam suluk Wujil. Maulana Maghribi berkata demikian, "Baiklah engkau kembali, yang engkau cari tidak ada di Mekah. Mekah yang terletak di barat atau Nusa Jawa itu, Mekah Tiruan namanya. Batu yang dibuat sebagai tempat menghadap adalah buatan Nabi Ibrahim. Jika Nusa Jawa engkau tinggalkan, akan menjadi kafir. Tak ada orang yang tahu di mana Mekah yang sebenarnya. Meski ia harus berjalan dari kecil hingga tua, tak akan mencapai tujuan. Jika ada bekalnya sampai di Mekah dan menjadi wali, maka bekalnya sangat mahal. Sukar diperoleh, bukan rupiah maupun dinar bekal tersebut, tapi keberanian, kesanggupan mati, dan sabar, serta ikhlas di dunia." Dari penuturan dalam suluk Wujil tersebut jelas bahwa haji adalah olah spiritual untuk mencapai keyakinan hidup yang hak, yaitu berani dan sanggup mati dalam kebenaran, serta sabar dan ikhlas dalam hidup di dunia, di mana ruh masih terpenjara dalam badan wadah ini. Hidup ikhlas adalah hidup yang tidak terkontaminasi nafsu berebut kuasa, harta, dan kelezatan hidup di dunia. Maka keikhlasan menjalani hidup menjadi tujuan dari haji. Untuk dapat ikhlas perlu laku atau olah spiritual. Untuk mampu memperoleh laku yang benar, juga diperlukan keberanian dan kesanggupan memilih jalan yang diyakini benar.
Sebagiannya adalah keberanian dan kesanggupan untuk hidup bersahaja dan bersih dari segala perbuatan yang tercela dan mungkar. Hati terbebas dari segala iri, dengki, dendam, kesumat, kikir, dan tamak. Pikiran bersih dari keterikatan dengan kelezatan dunia. Rohani dimerdekakan dan keberagaman tidak terbelenggu oleh sekedar formalitas, dan untuk itu semua dibutuhkan kesabaran, memiliki daya juang, dan tidak mudah menyerah dalam upaya mencapai tujuan, tegar dan kokoh dalam perjuangan hidup yang benar, dan kemauan mempertahankan keyakinan atas kebenarannya itu. Di balik kesabaran itu juga tersembunyi kemauan menjaga harmonisme segala hal di dunia ini. Tidak egois, tidak mau menang sendiri, tidak menyerobot hak orang lain, tidak mempermainkan kekuasaan, dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Ia selalu memperjuangkan hak hidup dengan tanpa mengorbankan hak orang lain. Ia memperjuangkan haknya sekaligus hak orang lain. Semua itulah yang dalam haji dilambangkan dalam bentuk berbagai simbol, sebagaimana yang sudah sering dijelaskan. Muslim Jawa dalam beragama tidak hanya terikat pada simbol, sehingga termasuk Ka'bah misalnya yang berada di Mekah hanya disebut sebagai tiruan yang dibuat manusia. Ka'bah yang sesungguhnya tidak diketahui letaknya karena berada di alam spiritual. Ka'bah diri berada di kedalaman ceruk hati. Oleh karenanya kebenaran dan kejujuran tidak harus diburu di Mekah. Justru di Jawa juga menyediakan banyak ajaran spiritual yang jika ditinggalkan untuk memburu di Mekah malah membuat orang Jawa akan menjadi kafir, yaitu akan kehilangan kebijaksanaan tradisional dan spiritualitas dari kedalaman dirinya sendiri. Untuk menciptakan kesejahteraan, ketentraman, dan untuk mampu mendekati Tuhan, ternyata memang seharusnya tidak boleh meninggalkan kebijaksanaan yang berakar pada tradisi masing-masing hanya karena menjalani tradisi ritual dari bangsa lain. Allah menyediakan semua tempat dengan ragam hikmah atau wisdomnya masing-masing. Untuk itulah konsep keberbedaan harus disatukan dalam kerangka lita'arafu atau saling mengenal. Mereka yang mampu mengenal hikmah yang beragam itu disebut Allah sebagai mereka yang paling sanggup mencapai ketakwaan.